dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah hampir setahun, tim kubunya Roy Suryo selalu mempertanyakan mana ijazah aslinya Jokowi. Mana ijazah asli Jokowi? Tiba-tiba Polda Metro Jaya bikin kejutan, mengadakan gelar khusus dan ditunjukkanlah katanya ijazah asli Jokowi. Tapi cuma boleh memandang sebentar. Apakah tim Jokowi sudah diambang kemenangan? Dan kenapa timnya Roy Suryo sampai hari ini belum puas, belum yakin bahwa itu adalah asli benaran? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi sudah tapi belum. Belum apa teman? Sudah tapi belum. Oh belum. Sudah tapi belum. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali jadi sorotan. Bukan karena belum ada penjelasan, melainkan karena penjelasan tersebut belum menjawab semua pertanyaan. Dalam gelar perkara khusus yang diadakan pada 15 Desember 2025, ijazah Jokowi disebut telah diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Kuasa hukum Jokowi menegaskan dokumen yang ditunjukkan asli, ada, dan sah, serta proses hukum telah dijalankan sesuai prosedur. Namun di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan memperlihatkan dokumen bukan berarti membuktikan keaslian secara ilmiah. Menurut mereka, perlu ada uji independen yang benar-benar terbuka. Disinilah perdebatan muncul. Apakah pemeriksaan internal cukup atau justru dibutuhkan uji forensik dokumen oleh lembaga independen agar polemik tidak berulang dan kepercayaan publik dipulihkan. Bagi sebagian pihak, uji independen bukan soal curiga, melainkan soal transparansi. Ijazah sudah diperlihatkan, proses hukum sudah berjalan. Namun bagi sebagian orang keaslian ijazah masih dipertanyakan. Karena kasus ini bukan hanya sekadar masalah administratif, namun juga menyentuh aspek integritas dan kepercayaan publik. Malam ini kiri kanan saya adalah para pengacara. Kami sebagai pengacara sudah tentu yang diingat pertama kali adalah apakah honor pengacara sudah dibayar atau belum. Tapi ada lagi tugas kami yang paling penting, harus mengingat jangka waktu, apakah bandingnya sudah lewat, kapan kasasi, jangan sampai terlambat, karena satu hari pun bisa terlambat, bisa kalah. Untuk itulah perlu daya ingat. Dan daya ingat itu dipelihara, dipertahankan dengan kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium lah yang membantu Hotman sehingga ingat semua nomor perkara, kapan banding kasasi. Ya, kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Oke, Pak Ahmad. Ya Bang. Kenapa tim kamu masih nggak yakin bahwa itu ijazah asli? Waktu Anda melihat, emang bentuk ijazah itu waktu gelar di Polda kayak apa? Ya, mungkin lebih tepatnya ijazah asli Jokowi ditunjukkan sudah, tapi tidak. Maksudnya adalah benar bahwa ijazah tersebut ditujukan kepada kami karena itu juga menjadi salah satu tuntutan kami. Terlepas saat itu kubu Jokowi juga keberatan. Tapi alhamdulillah karena ada penengah dari Ombudsman yang memberikan rekomendasi demi untuk transparansi, maka sebaiknya ijazah tersebut diperlihatkan. Tapi konteksnya bukan untuk memverifikasi apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Waktu you lihat bentuknya kayak apa? Ya, kan saat itu yang kami lihat adalah seperti apa yang beredar, ya ini sebuah ijazah dengan foto lelaki berkacamata, berkumis tipis, yang sebelumnya dokumen yang sifatnya digital sudah diuji, yang sekarang kita lihat ternyata barangnya dari sisi foto sama. Adapun hal-hal yang lain memang kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut karena cuma diperlihatkan, tidak boleh disentuh, diraba, apalagi dipeluk-peluk. Sehingga kami menyimpulkan memang ini persoalannya hanya untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan sudah disita, bukan dalam konteks asli atau tidak. Karena sebelumnya kubu Jokowi mengklaim memperlihatkan ijazahnya di Solo oleh Jokowi yang saat itu dilakukan oleh Budi Aris Setiaji. Kami bingung
bingung ini sebenarnya ijazah ada atau tidak, itu yang pertama. Ya. Kedua, ijazah ini posisinya di mana? Apakah di rumah saudara Joko Widodo atau benar-benar sudah disita oleh penyidik? Ya. Dan penyidik menyatakan sudah disita 25 Juli dan akhirnya kemarin ditunjukkan. Jadi Apa yang kamu lihat? yang saya lihat adalah ijazah dengan tulisan Joko Widodo, ada tulisan UGM-nya, ada foto tadi yang saya sebutkan. Sudah berumur berapa tahun? Saya belum bisa melihat apakah umurnya Bukan. seperti itu. Menurut Kalau pandangan saya ijazah itu masih terlihat baru, terutama khususnya di foto. Untuk foto ukuran tahun 85 sampai hari ini saya kira itu terlalu kontras ya untuk maksud foto. kamu terlalu baru. Terlalu baru begitu. Nah itu pula yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Roy Suryo belum akan mengakui itu asli sebelum ada lembaga independen yang memeriksa dokumen itu, diuji bersama dan tim kami dilibatkan dalam proses pengujiannya. Dan apa itu mungkin menurut hukum acara? Dalam konteks hukum acara pidana memang tidak mungkin. Ya. Akhirnya nanti di pengadilan. Tetapi dalam konteks untuk menyelesaikan perseteruan anak bangsa agar ada penyelesaian yang sifatnya legitimate, agar apa nanti putusan hakim itu tidak hanya menang di pengadilan tetapi tidak legitimate di tengah masyarakat, maka harus ada sarana untuk membuktikan di tingkat penyidikan sebelum sampai ke pengadilan, yakni pihak-pihak yang merasa punya pendapat yang berbeda untuk diberi akses ke barang bukti untuk dilakukan kajian secara bersama, atau setidak-tidaknya jika polisi sudah punya kajian, sudah punya hasil, maka kesempatan Roy Suryo harus diberi kesempatan untuk menguji objek yang sama dan hasilnya seperti apa. Jika hasilnya sama berarti tidak ada perdebatan. Anda melihat asli itu sama nggak? Kumis sama kacamata semua sama nggak? Sama seperti yang beredar. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan wajah Jokowi, itulah jangankan kami, masyarakat pun mempersoalkan masalah foto tersebut. Karena sudah ada penelitian lain dari Roy Suryo, foto itu diuji ternyata tidak identik dengan foto Jokowi. Sementara Roy Suryo menguji ijazahnya sendiri dikaitkan dengan foto dia hari ini ternyata identik. Jadi begitu. sampai hari ini tim kuasa hukum yakin atau tidak itu asli? Justru Atau- itu menambah itu keyakinan itu palsu. Hah? Dengan ditunjukkan makin yakin itu palsu. Kenapa? Karena itu tadi fotonya itu ternyata sama dengan yang diperiksa. Ya. Berarti tidak identik dengan wajah Jokowi. Kedua, barang itu terlihat baru. Tidak identik dengan wajah Jokowi. Emang di foto nggak mirip ya? Nggak mirip sama sekali. Hah? Kira-kira kayak Bang Hotman dengan saya lah. Nggak mirip sama Yuk, sekali. gantengan gua. Begitu. Bos, gimana ini? Ya? Siap, Bang. Hah? Lu ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Hah? Saya tanggapi, Katanya Bang. nggak mirip katanya fotonya. Enggak Gimana? juga, Bang. Jadi Ini pengacara Jokowi. siap. Jadi lebih kurang, Bang. Dari awal juga kami memang tidak sependapat untuk ditunjukkan. Pertama, selain tidak ada hukum acaranya. Kedua, saya melihat ini hanya untuk mengulur-ngulur penyidikan aja gitu ya. Ya. Dan yang ketiga, ditunjukkan pun kami yakin nggak bakal mengubah keadaan. Dan betul, Ya. kemarin ditunjukkan, itu pun karena etikat baik dari direktur di Reskrim ya. Dan ternyata setelah ditunjukkan juga keluar dari ruang gelar dua pendapat. Ya. Sebagian mengakui, oh ini asli, ada embossnya, ada watermarknya. Sebagian bilang, wah nggak kelihat. Jadi kembali lagi nggak ada etikat baik gitu, Bang. Nah di satu sisi ini kan loncat-loncat, Bang, dari segi Ya. isu. Dulu yang dipersoalkan fotonya harusnya ini milik Dul Matno. Katanya nggak mirip wajahnya. Benar nggak? Mirip. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat mirip. Tapi kita ikuti, Bang. Isunya loncat-loncat terus. Oke. Dulu tanda tangan apa? Dia bilang ini ijazah Dul Matno. Ya. Bahkan sebelumnya Hari Mulyono dia bilang kan. Ya. Kedua, tanda tangan rektor palsu. Seiring waktu berubah lagi isunya. Ya. Sekarang berubah lagi muncul ke foto yang katanya tidak tajam. Ya. Jadi kalau saya lihat memang ini hanya cara, Bang, untuk apa namanya mengulur-ngulur, dan memang kami paham kalau tersangka ini mengakui asli artinya apa? Unsur pidananya penuh. Case closed. Nah, itu dia kan. Jadi memang mau tidak mau mereka akan menolak dengan segala upaya. Kan tahun 85 lulus. Berarti sudah 40 tahun. Betul. Suatu ijazah 40 tahun harusnya udah mulai kumal dong. Kumal warnanya menguning begitu. Nah ini katanya masih baru, bener nggak? Enggak, clear. Saya udah lihat dari 2 tahun yang lalu. Dia kumel, ada rayapnya. Bagian bawah itu sebelah kiri ada rayap, kena rayap loh, Bang. Ya. Dan sekali lagi, ini sudah diuji 2 kali oleh lapor, Bang. Ya. Mereka juga punya sumpah profesi. Jadi Ya. ini kadang-kadang sudah dikuatkan UGM, saksi-saksi yang sudah didengar. Jadi ya, buat saya ini perdebatan yang tidak perlu. Harusnya apa? Bawa aja ke pengadilan, nanti biar semua terang benderang. Pertanyaannya, kalau ijazah kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluarin. Ini dia, ya kan? Ya. Kok kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks selaku manusia, langsung tunjukkan sambil marah-marah. Kenapa? Gampang aja, Bang. Pertama, kami memang melihat ini tidak, gerakan ini bukan sekedar mencari kebenaran. Apa dong? Kami melihat ada gerakan politik di belakangnya dan sudah dinyatakan oleh Pak Jokowi. Karena itu juga kami tidak semudah itu Ya. diminta untuk ditunjukkan. Kedua, secara logika, Bang, ada orang bakar rumah kita, lalu tersangkanya pas mau ditangkap dia bilang, mana sertifikat rumahmu? Baru Anda boleh tangkap saya. It's ridiculous gitu ya. Ya. Karena itu kita berpikir kita biarkan itu, tapi di sidang kita akan buka semuanya.
agar paling tidak mereka mempertanggungjawabkan. Satu lagi Bang, mereka ini waktu yang kita laporkan itu kan Tompies Delikti 22 Januari sampai dengan 30 April. Ya. Ada 31 objek mereka teriak-teriak di media, menyatakan ini palsu, bahkan melakukan rekayasa IT. Ya. Yang membuat masyarakat jadi yakin beberapa aplikasi. Rekayasa IT. Ya, memainkan aplikasi ini itu yang menjadi menarik apa? Ijazah Pak Jokowi dibilang punya ijazahnya Dul Matong, itu kan ridiculous sekali gitu ya. Ya. Nah, kami laporkan itu kepada penyidik untuk apa? Didalami ya. Ya. Dan yang menarik satu itu Bang, tidak ada satu kata pun mereka mengklaim sebagai peneliti. Sama sekali nggak ada Bang di 31 objek itu. Baru setelah kami lapor, mereka mengklaim sebagai peneliti. Ya. Jadi lagi-lagi buat kami ini peneliti ini hanya alibi aja pembelaan Bang. Seperti kita ketahui selama ini kan rata-rata pelaku tindak pidana fitnah dan pencemaran selalu mengklaim diri sebagai peneliti. Tapi kami melihat dari awal ini hanya Jadi upaya membela diri dan tidak ada dasarnya Bang mengklaim sebagai peneliti. Abang percaya Roy Suryo peneliti? Nggak Jadi percaya kan? ijazah itu asli, Clear asli Bang. clear asli. Ketemu lagi di Hot Room, kita akan tanya nanti kepada forensik. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Ijazah Jokowi dikeluarkan tahun 85, berarti sudah umur 40 tahun. Kita akan tanya dulu kepada ahli forensik. Halo Bapak Raden Hendro, sebagai ahli forensik, apa tanggapan Anda sesuai keahlian saudara atas ijazah Jokowi ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi kalau dalam pemeriksaan forensik itu ada beberapa unsur yang harus diperiksa. Yaitu pertama adalah kertasnya. Apakah kertas itu dalam kondisi baru atau tidak? Itu dari usia kertas. Yang kedua adalah yang pemeriksaan bagian tanda tangan dan cap stempel. Nah, ini yang saya lihat adalah ketika nantinya diperiksa, yang diisukan adalah masalah ijazah. Nah, sebenarnya ketika kasus forgery atau pemalsuan dokumen, seseorang dinyatakan lulus di suatu universitas, yaitu tidak hanya ijazah saja, yaitu transkrip nilai. Nah, di sini sebenarnya perlu adanya pemeriksaan ijazahnya dan transkrip nilainya, karena itu satu tubuh yang sama. Mungkin bisa dilihat ketika kasus ijazah Atut Kosia. Di situ ketika tahun 2013 tidak salah, sebelum Ibu Atut itu mengajukan menjadi gubernur, dia dipermasalahkan, dilaporkan oleh Marisa Haque lawan politiknya sebelum kasus korupsi ya, ketika awal-awal menjadi gubernur. Nah, di situ lihat bahwa diperiksanya ijazah dan transkrip nilai, tidak hanya ijazah saja. Nah, ketika hasil laboratorium forensik sudah keluar dari teman-teman lapor, memang pembandingnya ini perlu ada versi dari kepolisian atau dari Pak Jokowi, dan juga ada versi pembanding dari teman-teman Roy Suryo. Jadi itu lebih seimbang ketika pembandingan tidak hanya satu sumber saja. Nah, itu mungkin bisa dicek dari dua item itu Pak ya. Dari pertama adalah ijazah dan transkrip nilai, dan juga sumber dari pembandingnya. Tidak hanya satu sumber saja. Kalau nantinya diminta oleh pihak kepolisian atau dari pihak hakim, yang nantinya diperiksa itu harus dari pembanding dua sumber, baik dari Roy Suryo atau dari Pak Jokowi-nya. Seperti itu, terima kasih. Oke, jadi Anda mengatakan hanya dari umur kertas bisa ketahuan udah berapa lama usia kertasnya? Enggak, kalau usia kertas, ketika kemarin kita ada kolaborasi lah dengan Forensik Australia AIP itu, kita hanya bisa menentukan kertas itu lama atau baru, tidak menentukan usia kertas. Salah satunya ujinya adalah tentang kadar keasaman kertas, apakah itu kertas baru atau lama. Seperti itu Pak Bang Hotman. Kalau sudah 40 tahun ketahuan nggak kertasnya bahwa itu sudah lama? Ya kelihatan Pak, karena kami pun beberapa kali pernah menemukan seperti girik ya, seolah-olah girik itu seolah-olah itu kertas lama. Jadi ada metode pemalsuannya, salah satunya adalah dengan direndam dengan teh atau dengan seperti dikukus atau diwapak di dalam bambu. Itu seperti kelihatan lama, tapi ternyata itu palsu atau baru. Jadi ada beberapa dokumen yang kelihatan lama tapi ternyata baru. Itu bisa kami cek seperti itu. Sekarang kita tanya kepada Pak Hipnu Nugroho.
apakah ada upaya hukum bagi pengacara Roy Suryo untuk membuktikan bahwa kertasnya itu masih baru, tulisannya tidak benar? Ada nggak upaya hukum yang tersedia bagi pengacara dari Roy Suryo? Ada Bang, jadi kalau kita lihat dakwaannya kan 310, 311. Kalau 310 kan pencemaran nama baik, 311 adalah fitnah. Fitnah tentang keadaan sesuatu yang tidak benar. Nah, sesuatu tidak benar itu apa? Adalah sebagai primer buktinya adalah ijazah. Oleh karena itu, mau tidak mau, nanti pengadilan sebelum memeriksa yang lain dipastikan ijazah ini asli atau tidak. Disitulah masing-masing pihak negara, penuntut umum membuktikan, penasihat hukum juga membuktikan dalam suatu wadah yang independen yang sama. Ini yang suatu perdebatan karena primer evidence-nya adalah ijazah. Ijazah mau tidak mau harus diperiksa, walaupun sebetulnya ini bukan dugaan pemalsuan 363 KUHP Bang. Ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi karena pencemaran baik tentang bukti yang tidak benar, mau tidak mau, hakim harus memfasilitasi, membuktikan tentang keaslian bukti yang tadi. Dalam persidangan nanti, setahu kita, jaksa tinggal menunjukkan aslinya, dicocokkan dengan fotokopi, itu hanya hitungan menit di persidangan. Tidak pernah ada hakim perintahkan periksa dulu asli atau tidak. Itu bagaimana itu Pak? Nah, inilah sekarang kan peradilan modern. Hakim harus berpikir progresif. Memang tidak diatur, tapi sebagai objeknya adalah ijazah. Jika kalau dipastikan ijazah itu adalah asli atau tidak, ini akan menjadikan penentuan perkara-perkara yang lain. Gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan, hakim mempunyai kewenangan yang luas untuk berpikir out of the box, untuk memastikan permasalahan ini sehingga menjadi suatu clear demi bangsa dan negara. Tapi orang yang tersangkut di sini kan bukan sekedar seperti Hotman Paris, ini Jokowi Pak. Gimana? Apa hakim berani? Saya kira di era sekarang harus berani. Harus berani Bang, karena berpikirnya itu tadi, membuktikan keaslian dan tidak asli. Fitnah loh, fitnah itu ketentuan tidak benar seperti apa. Kan gitu, harusnya ini kan sejak awal dibuktikan dulu kan gitu. Tapi karena ini sebagai bentuk terhadap fitnah pencemaran nama baik, bukti evidence primary harus dilakukan sebagai pembuktian terhadap uji forensik tadi. Bang Hendro itu ahli forensik. Ahli forensik itu ahli yang kekuatan hukumnya itu bebas. Bisa dipakai, bisa tidak. Karena itu ilmu di luar hakim, ilmu di luar jaksa, ilmu di luar penasihat hukum. Dengan demikian, hakim akan seluas-luasnya melihat dari bukti tadi, dengan meraba, dengan melihat dan sebagainya, untuk melihat keaslian tadi. Itu yang esensi ahli di dalam suatu persidangan tadi. Mungkin saya tambahkan. Silakan. Ya, jadi gini Pak. Dulu pernah ada kasus tentang masalah hasil forensik ya. Jadi awalnya itu pernah diperiksa oleh hasil laboratorium forensik, misalnya di tahun 90-an. Karena seorang ini menuntut keadilan, maka diperiksalah hasil lab itu ke luar negeri. Nah, hasilnya ternyata beda antara yang awal sampai dengan yang 10 tahun ke depan. Karena kasus dokumen ini barang buktinya tidak musnah dan terus bisa diperiksa. Nah, ketika hasil itu beda, maka yang pemeriksa yang lama sudah pensiun, dia hadir di persidangan bahwa hasilnya adalah A, sedangkan yang diperiksa di luar negeri itu hasilnya ada B. Dan akhirnya yang menang adalah hasil dari B. Nah, ini adalah kedewasaan dalam hukum ya di Indonesia khususnya. Karena kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa jika ingin negara maju, maka Indonesia itu harus adanya forensik swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, badan intelijen negara yang berpuluhan tahun sudah ada, tapi kenapa di Indonesia tidak ada investigasi negara? Nah ini yang untuk kita sama-sama. Karena gini, 8 orang ini menentukan nasibnya. Walaupun oke lah untuk masalah fitnah. Tapi 8 orang ini adalah nasibnya mereka. Bagaimana menjadi fair, menjadi benar-benar seimbang. Karena kita lihat, kita belum tahu apakah hasilnya ini benar mendukung hasil lapor atau tidak. Agar nantinya ini menjadi kedewasaan atau kematangan suatu hukum negara kita ini. Seperti itu sih Pak. Keahlian forensik sangat perlu, cumakah bakal ada kesempatan apakah hakim akan perintahkan untuk periksa secara forensik?
Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Hotman tidak bosan-bosannya mengingatkan semua cewek atau cowok yang sudah berumur 50, jangan lupa sering-sering minum kopi agar daya ingat kamu tetap normal, agar kau jangan sampai tidak kenal anak istrimu atau cucumu. Dan kopi terbaik yang Hotman minum adalah kopi luwak hitam premium. Lihat deh, aspri saya sampai 500, saya ingat semua namanya. Belum lagi perkara saya ratusan. Kopi luwak hitam premium aman di lambung. Nikmat. Pengacara Roy Suryo. Ya. Saya melihat Ya. sudah pesimis perjuangan saudara ini. Kenapa? Karena nanti kan di persidangan sebagaimana normal, tinggal ijazah asli dibawa, itu cuma 2 menit dicocokkan dengan fotokopinya, selesai. Kalau hakimnya memakai prosedur hukum acara yang normal. Anda kira-kira mau rencana apa? Ya, saya kira yang pertama saya ingin tegaskan ini bukan perkara Roy Suryo, ini perkara seluruh rakyat. Karena itu kita semua jangan merasa pesimis karena urusan ini bukan hanya untuk urusan Roy Suryo tapi untuk seluruh rakyat. Yang kedua saya setuju tadi Prof. Ibnu, kita harus berbicara tentang bagaimana kita refinding. Menemukan hukum bukan hanya dalam konteks hukum materialnya tapi juga hukum acaranya. Saya kira bahkan bukan hanya di tingkat pengadilan oleh hakim ya. Di tingkat penyidikan dalam proses gelar perkara khusus itu sebenarnya kami awalnya menghendaki agar ada terobosan dari penyidik agar bisa memberikan akses kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka untuk mengakses dan meneliti sehingga hasilnya nanti menjadi fair. Ada satu adagium yang menarik agar rakyat juga semua tahu kalau kami tidak diberikan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari putusannya? Kalau dalam prosesnya kami tidak diberikan akses terhadap objek kemudian diteliti dan hasilnya menjadi keyakinan para pihak bukan hanya kubu Jokowi tetapi juga kubu kami, bagaimana mungkin nanti di pengadilan hanya 2 menit kami melihat kemudian hakim memaksa dengan pertimbangan itu ini asli. Karena setuju kan normal perkara pidana kan begitu? Iya begitu. Jaksa bawa dicocokkan dengan fotokopi, mungkin nanti lebih cepat daripada waktu penyidikan malah, waktu gelar. Iya, karena itu kita tidak melihat perkara ini perkara biasa, karena itu cara penyelesaiannya juga cara penyelesaian yang tidak biasa. Kenapa? Karena legitimasinya bukan hanya untuk menghukum 8 orang dengan penjara, atau hanya membebaskan 8 orang dari penjara. Tetapi legitimasi bagi seluruh rakyat yang saat ini selalu bertanya, apa benar ijazah itu palsu atau asli? Apa benar kita 10 tahun 2 periode memiliki presiden dengan tuduhan ijazah itu palsu? Dan bahkan apa benar kita telah menyelesaikan usaha kita, ikhtiar kita di generasi kita untuk kita wariskan legacy ini kepada generasi selanjutnya. Panjang ini. Anda setuju nggak bahwa satu-satunya cara membuktikan adalah kalau dikasih izin forensik untuk meneliti? Benar? Tepat, karena itu objektif. Karena objeknya bisa diteliti oleh para pihak dan kesimpulannya bisa mengikat oleh para pihak. Sebelum dilimpahkan ke kejaksaan ataupun ke pengadilan, masih banyak waktunya. Apakah apa usaha Anda nanti agar forensik sebenarnya kemarin kami mengajukan gelar perkara khusus itu salah satunya diantaranya agar itu dilakukan. Tetapi tadi kami heran tiba-tiba ada konferensi pers yang menyatakan proses penyidikan sudah oke, kalau nggak terima silahkan pra peradilan. Ini kan kami kemarin ditanya, kenapa nggak peradilan? Justru kami bertanya, kami ingin menguji institusi Polri yang saat ini disorot oleh masyarakat. Ada komisi yang ingin Polri direformasi, kami dengan diuji dengan gelar perkara khusus, apakah Polri bisa mengevaluasi kinerjanya secara internal dan memberikan hak kepada orang yang dituduh menjadi tersangka untuk bisa mengakses barang bukti dan mengujinya sehingga masyarakat percaya, oh di internal polisi sudah ada reformasi sehingga bisa membuka diri terhadap hasil penyelidikannya yang bisa diakses bahkan bisa diteliti, dan karena konteksnya ini adalah ijazah yang berimplikasi kepada publik sehingga publik pun menjadi ikut mempercayai Anda sendiri hasilnya. secara pribadi yakin nggak bahwa itu asli? Saya melihat palsu itu. Tapi bukan dalam kerangka keahlian ya, tetapi pendapat. Nah, tapi kalau dalam konteks keahlian Roy Suryo yang memang melihat foto itu, dia juga sudah berkecimpung di dunia fotografi sudah lama, dia memastikan nggak mungkin ada foto yang terlihat jelas kontak seperti itu untuk usia dari tahun 85. 40 tahun. Gimana Anda Pak Rifai? Kalau nanti mereka minta agar forensik sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, tim kuasa hukum mengatakan di forensik, berani nggak Anda kalau ditantang untuk diperiksa forensik? Intinya Bang, kalau kami meyakini ini asli.
bukan hanya sekedar forensiknya, ini sudah didukung oleh seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi sejak dia masuk sampai akhir. Ya. Semua sudah disita, saksi-saksi sudah didengar, dosen-dosennya. Jadi melihat kesalahan dan kepalsuan juga tidak hanya dari dokumen. Semua variabel sudah diperiksa. Kalau memang yakin, kenapa takut forensik? Kami melihat ini hanya untuk mengulur-ngulur seperti yang saya sampaikan dari tadi. Lu mengulur-ulur. Dan apa? Isunya loncat-loncat. Silakan langsung dobrak. Saya pikir itu tuduhan awalnya ya. dia Karena bilang begini. bahwa ini kan Dulmatno, fontnya Times New Roman. Lari-lari sudah dikasih lihat sekarang berubah. Dia bilang apa? Fotonya kurang tajam. Lalu nggak mengakui lagi. Ada apa emboss dan watermark. Semua orang yang keluar tahu. Jadi Tapi Anda belum jawab. Berani nggak kalau ditantang forensik? kembali lagi, ini sudah 2 kali di forensik, Bang. Hah? Sudah 2 kali. Pertama di Mabes, sekarang lalu kemudian di Polda. Bahkan di Polda ini kita lebih komprehensif. Kenapa? Forensik independen? Atas perintah hakim kami oke. Gimana? Di persidangan kita buka. Saya pikir kita perintah ingin independen. menuntaskan kasusnya lebih segera. Ya. Karena kalau menunggu perintah hakim akan lama lagi. Lama, Karena ini benar. kan bolak-balik juga kita nggak tahu Benar. apakah jaksa ada petunjuk baru. Justru di tingkat penyidikan inilah kami ingin uji apakah reformasi Polri itu juga bisa mendorong institusi Polri membuka ruang agar penyelidikan dan penyidikannya lebih objektif, diantaranya mengakses barang bukti. Ya. Kami tidak ingin meneliti sendiri. Ayo teliti bareng-bareng dengan peneliti independen, dengan satu laboratorium forensik yang independen. Persoalannya bukan masalah tidak percaya atau tidak percaya pada institusi, tetapi ada preseden institusi ini juga pernah melakukan anomali bahkan kontradiksi yang sering, misalnya di kasus Joshua Huta Barat, Ya. kasus Mirna, kasus KM50. Jadi yang kedua, kalau kita dikatakan mengulur-ngulur, ingat, di hukum acara bahkan Kapolri memang diberikan ruang untuk mengajukan gelar perkara khusus, sehingga ketika itu dikabulkan bukan berarti kami mengelurur, memang polisi yang memberi ruang itu. Dan Ya. yang paling penting kalau tadi dikaitkan dengan politik, justru kemarin Bang, ada orang yang tidak punya legal standing masuk ke ruangan, kami minta untuk dikeluarkan. Andi Azwan, ketua Jokowi Mania. Apa urusannya ketua Jokowi Mania hadir dalam proses pro justisia? Ya. Artinya tuduhan-tuduhan kepada kami ada politik, justru kubu Jokowi yang kemudian mengutus Joman itu hadir dalam konteks ruang hukum. Sehingga sekali lagi ada ungkapan yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Buruk muka, cermin dibelah. Jokowi yang berpolitik, tuduh yang lainnya berpolitik. Mantap. Oke, kapan Anda akan segera umumkan menunjuk forensik independen? Forensiknya Apakah segera? sudah ada, kita sudah menjalin hubungan dengan ahli-ahli yang juga forensik independen. Ya. Tetapi lagi-lagi itu yang belum dibuka oleh penyidik. Yang kemarin kami ajukan sementara adalah ahli-ahli dan saksi-saksi. Dan tadi penyidik juga tidak fair karena hanya mengumumkan 3 ahli. Padahal surat resmi sudah ada 4 ahli ditambah 3 ahli berarti 7 ahli. Makanya kami komentari tadi ini satu statement dari Polda yang prematur dan tidak komprehensif. Ya. Prematurnya tergesa-gesa. Harusnya Bang, kami pemohon gelar perkara khusus, ada surat resmi dulu rekomendasinya dari pihak Ya. bagian itu pengawas penyidik itu apa. Ya. Bukan diumumkan ke publik tanpa kami mendapatkan rilis yang resmi dari Polda Metro Jaya. Yang kedua ternyata rilisnya tidak komprehensif. Misalnya hanya menunjuk 3 ahli. Padahal surat resmi kami sudah ada 4 ahli. Dan Ya. kemarin di gelar perkara khusus ada tambahan lagi 3 ahli berarti 7 ahli. Ya. Nah lagi-lagi kemudian ada yang mengatakan oh itu kan cara mengulur-ulur untuk mengajukan ahli. Kembali lagi. Mengajukan ahli di dalam proses penyidikan itu dibenarkan undang-undang. Ya. Kalau begitu salahkan saja undang-undangnya kalau memang kita dianggap mengulur-ulur. Lagi pula, sekali lagi, kami hanya berwenang memohon. Sementara keputusan kembali kepada penyidik. Dan ketika itu dikabulkan penyidik, berarti kan benar memang berdasarkan hukum untuk diadakan gelar perkara khusus. Dan itu pula yang menyebabkan perkara ini katakanlah lama. Sebenarnya kalau dulu Bang meminjam ya, kalau kita punya mesin waktu bisa kembali, Jokowi mengadopsi apa yang dilakukan Asrul Sani. Dan pemberitahuan itu bukan dalam konteks penyidikan. Ya. Sehingga tidak ada resiko untuk pidana, bisa saja selesai. Ya. Tetapi kalau barangnya memang asli. Tetapi kalau barangnya tidak beda dengan apa yang hari ini dikasih di dalam forum gelar perkara khusus, saya pikir juga tidak akan selesai. Jadi kenapa sekali lagi Anda kenapa takut untuk forensik? Tidak, kita tidak takut. Sudah Ayolah, 2 kapan? kali dilakukan. Ya? Coba Bukan satu Bang. independen. Atas perintah hakim boleh. Karena kami melihat ini mengulur-ngulur Bang. Dan Abang sebagai lawyer, Ya. tidak ada hukum acaranya Bang di luar Memang itu. tidak ada, kita tahu. Hukum acara tidak bisa Tapi ditafsirkan. kan perlu Hanya hukum material yang bisa ditafsirkan. Hukum untuk acara mencari hanya kebenaran dijalankan, Bang. material kan harus. Karena kami melihat kembali lagi ini hanya main-main mengulur-ngulur. Contoh Bang, ya. Tersangka diperiksa, mengklaim akan mengajukan saksi dan ahli. 1 bulan tidak dihadirkan Bang. Ya. Ujuk-ujuk minta gelar perkara.
Kembali lagi ini mau main-main atau apa? Kita kalau diajukan Tapi saya klarifikasi Bang, terkait hukum acara. Dulu Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan alasan tidak ada kewajiban dan tidak ada kewenangan untuk meminta. Itu Tapi akhirnya polisi kan menunjukkan, itu nggak ada hukum acara. Itu kecurigaan publik. Lah iya kan? Akhirnya hari ini pun penyidik bisa mengambil upaya yang sama. Sebagaimana dulu Jokowi tidak mau ditunjukkan hukum acara menunjukkan di gelar perkara. Nggak ada juga. Yang ada adalah jaksa nanti di pengadilan. Faktanya bisa ada terobosan. Kenapa untuk yang satunya nanti juga tidak diambil kenapa takut dibuka di sidang? Kenapa takut dibuka sidang? Sidang saja, buka, panggil ahlinya. Lakukan laporan ulang. Cuma kan kalau nanti kita nggak takut, tapi forumnya benar. Kesempatannya sudah makin sempit, itu loh. Lo memang harus diminta pertanggungjawaban, Bang. Kita selama ini abang lihat. Kembali lagi, saya ingatkan lo. Yang kami laporkan 22 Januari sampai 30 April, tidak ada mereka mengklaim sebagai peneliti. Tahu-tahu setelah kami laporkan mengklaim saya peneliti lah, bikin buku. Lucu Bang. Penelitian belum final udah teriak-teriak gantung Jokowi, Nusa Kambangkan Jokowi. Asingkan Jokowi, apa itu karakter tapi peneliti? Kan objek yang dilaporkan bukan itu, tapi kedua, objeknya terkait bukunya ijazah baru muncul palsu. Agustus. Di mana mereka udah menghina klien kami, memfitnah, disebarluaskan. Tapi dia bilang baru bukunya muncul Agustus. Itu kan secara penelitiannya sudah nggak masuk akal. Metodologinya, caranya, tendensinya. Sehingga kami pikir ini hanya mengada-ngada. Sebagai pemilihan kami hormati, tapi menurut saya ini tidak boleh main-main lagi. Sudah setahun nih Bang. Dan kami pikir dari kubu kami juga melihat kubu Jokowi menggunakan legalitas formal untuk berlindung menutupi ijazahnya. Yang pertama, ketika tidak bisa dilindungi, ditutupi ijazah itu, menggunakan legal formal juga untuk menghindari agar diperiksa lembaga forensik independen. Karena memang kalaupun mengajukan pra-peradilan, ini bukan alasan pra-peradilan. Bukan. Ini kan material, secara bukan formil. Pasti kalah kalian. Iya, pra-peradilan kan hanya formilnya saja. Saya tambahin lagi satu Bang. Kenapa kemarin kami juga menolak mereka meraba-raba memeriksa? Meraba-raba. Lucu Bang. Kenapa? Ya seolah-olah ini tersangka yang memeriksa, lalu tersangka yang memutuskan apakah ini asli atau tidak. It's very ridiculous. Pasti tersangka akan menyatakan itu palsu agar dia terbebas. Jadi waktu itu para tersangka dan konsul mencoba-coba meraba-raba mau melihat. Ijazah pun nggak boleh. Hanya melihat boleh, ya. Jarak berapa meter? Tapi kalau sudah dekat 30 cm Bang, 30 cm. Semeter ada kalau saya, yang lainnya ada yang agak dekat. Tapi intinya memang tidak boleh menyentuh, sehingga kita tidak bisa pastikan apakah ijazah itu sesuai dengan tidak boleh menyentuh, melihat boleh dari jarak 1 meter. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Forensik. Halo Bapak Forensik, ahli forensik. Ada tadi katakan uang palsu aja perlu diraba, dilihat, diterawang dan diraba. Menurut Anda itu satu-satunya untuk mengetahui palsu harus dilihat, diraba dan diterawang. Bagaimana Pak? Ya, siap. Jadi itu 3D itu sistem pengamanan untuk masyarakat umum, Bang. Bagaimana masyarakat umum itu bisa memverifikasi secara manual, diterawang, diraba, dan dilihat. Tapi itu perlu ada di uji forensik. Ketika kasus uang palsu atau banknote itu perlu diforensik, Bang. Ketika misalnya dari penyidik di Polda, Polres atau di Barreskrim itu dikirimkan uang yang diduga palsu, maka diperiksa Bang pakai alat gitu. Diperiksa kertasnya, cetakannya. Jadi dia per lembar Bang diperiksanya. Jadi Bapak sebagai ahli forensik berpendapat satu-satunya untuk menunjukkan keadilan harus melibatkan forensik independen. Bapak setuju? Jadi gini, ini adalah suatu proses kematangan dalam hukum ya. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama fair, sama-sama adil, karena kita nggak tahu nanti hasilnya. Kalau emang nantinya hasilnya adalah mendukung hasil lapor dan mendukung hasil teman-teman Jokowi, ya inilah hasilnya. Tapi jika nanti hasilnya adalah mendukung teman-teman RRT, ya itulah hasilnya. Karena di sinilah kita sama-sama dijernihkan. Ya nanti kita dalam posisi yang sejajar. Nah di sinilah perlu dari teman-teman penyidik dan juga kepada hakim untuk bisa lebih diberikan peluang besar kepada teman-teman yang sudah sekarang menjadi status tersangka. Itu. Sekarang karena jangan sampai ada kekeliruan dalam proses hak hukum maupun peradilannya, Bang. Karena ini menentukan nasib seseorang, baik nasib dari presiden kita yang ke-7 dan juga kepada 8 tersangka. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Ibnu, ahli hukum pidana kita. Apakah Bapak juga berpendapat satu-satunya cara yang fair memenuhi rasa keadilan masyarakat harus melibatkan
ahli forensik dalam tahap penyidikan. Saya setuju, ahli forensik itu betul. Sebetulnya apa sih forensik itu? Ilmu forensik adalah suatu ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, untuk kepentingan peradilan ini, makanya dalam konteks hukum, Bang, itu kan kita kan orang hukum. Kita tidak tahu apakah itu terkait dengan identik atau tidak identik. Disitulah dalam konsep hukum, ketika ada suatu keraguan tentang hukum, ilmu forensik hadir. Kenapa hadir? Untuk meyakinkan. Tidak mungkin ditemukan keadilan dalam kasus ini tanpa melibatkan ahli forensik independen. Tolong Bapak jawab yes or no. Oh, Karena- harus independen. Karena kuncinya adalah di situ kan. Ya, kuncinya iya, keterbukaan, equal dalam suatu persidangan. Ingat, Terima dalam kasih. suatu peradilan yang baik adalah adanya equal. Terima kasih. Kuasa hukum tersangka. Gimana? Satu-satunya kata udah ahli forensik mengatakan begitu, ahli hukum pidana mengatakan begitu, harus ada forensik independen dalam masa penyidikan. Gimana? Ya, ada dua alasan saya juga menyetujui itu. Yang pertama, secara subjektif, maka para pihak bisa dilibatkan sehingga mereka terikat dengan hasil apapun dalam konteks penelitian yang sifatnya independen. Secara objektif, maka penelitian ini tidak menjadi bias karena perbedaan pandangan terhadap objek itu bisa diselesaikan dalam sebuah forum yang independen sehingga tidak ada ya pengaruh kekuasaan untuk mempengaruhi hasil akhir. Karena itu yang penting. Dan yang ketiga yang paling penting secara objektif adalah itu bisa terbuka sehingga orang tidak ada lagi yang berpraduga, jangan-jangan ada dusta, jangan-jangan ada tekanan, jangan-jangan barang yang diperiksa bukan itu, jangan-jangan barangnya tidak diperiksa tapi deskripsinya adalah copy paste sebagaimana dahulu sudah pernah diuji melalui Bareskrim pada kasus 263 yang penyelidikannya dihentikan. Dan paling penting, kenapa ini juga penting, kemarin Bang ada ijazah pembanding yang dikatakan identik ada 13, tapi tidak dibuka. Artinya bagaimana mungkin kita menyatakan itu suatu dokumen yang otentik dengan identifikasi yang identik tidak ada pembandingnya. Walau alasannya memang pembandingnya tidak bisa dibuka karena tidak ada pemiliknya atau Sebagai kuasanya. pengacara dari tersangka, Anda pesimis nggak bakal dikabulin itu? Itu hal yang lain. Sekarang kita tinggal kembali kepada negara. Apakah membiarkan masyarakat ikut pesimis dengan permasalahan ini dan dibiarkan terbelah lebih lama sehingga harus masuk ke pengadilan yang bertubi-tubi berlama-lama sampai banding kasasi PK, atau negara justru mendukung penegakan hukum yang fair sebagai tonggak awal reformasi di tubuh internal Polri dengan adanya terobosan ini. Anda tahu secara hukum acara memang selama penyidikan Anda nggak bisa apa-apa kan? Kemarin pun Jokowi tidak mau menyerahkan, ternyata ada terobosan dari gelar perkara khusus untuk menunjukkan. Saya pikir untuk yang kedua bisa saja terobosan. Kalau penyidik menolak, Anda nggak bisa apa-apa. Saya pikir penyidik tidak bisa menolak dalam konteks karena itu permohonan kita, tetapi penyidik tidak bisa menolak ini keinginan rakyat yang memang ingin ini dibuka secara terbuka. Maksud saya secara hukum acara formal memang nggak ada upaya hukum. Ada upaya hukum pra-peradilan dalam konteks. Tapi kan Anda tahu itu bukan alasan untuk pra-peradilan. Iya, tapi ini kan substansinya. Karena itu ini adalah taruhannya adalah penegakan hukum kita. Apakah penegakan hukum kita dibiarkan habis hanya karena formalitas atau kita ingin gali sejak awal dengan pendekatan substansial? Termasuk Anda, apakah Anda membiarkan rakyat itu kecewa? Coba. Kenapa Anda tidak berani ambil tantangan ini? Kembali rakyat yang mana, Bang? Ini kembali lagi mengklaim kan? Enggak, semua. Justru kalau saya dengar sebagai besar masyarakat sudah basi melihat isu ini, bikin pusing, betul. Karena nggak selesai-selesai dan semua ingin nonton bagaimana di sidang nantinya gitu. Nah kembali lagi, kami tidak takut dilakukan uji ulang. Benar. Tidak takut, cuma satu, lakukan dengan hukum acara yang benar. hukum Tadi acara Bang nggak Masin diatur. bilang ingin para pihak terkait. Bagaimana mungkin tersangka ikutan memeriksa ini? Sudah pasti tidak independen. Nah sekarang pertanyaannya gini Bang, kalau kita lakukan juga di penyidikan, lembaga independen mana yang kita anggap bisa benar melakukan itu? Terjadi perdebatan. Paling benar adalah diserahkan ke sidang, hakim yang menentukan. Saya tentukan misalnya lembaga A untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kita ikuti itu semua. Tapi kalau di penyidikan ini selain tidak ada ruang, kita juga sulit mencari siapa lembaga independen. Artinya tim kuasa hukum Jokowi tidak akan pernah menyetujui dibentuk ahli forensik selama penyidikan. Karena perbuatan kami ini hanya untuk menunda-nunda kembali lagi. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ini menunda-nunda. Karena kembali lagi semuanya selalu lebih bagus diselesaikan di persidangan. Publik bisa melihat. Kalaupun hakim memerintahkan lembaga independen untuk melakukan uji ulang, kita ready. Sudah dijawab tidak akan pernah menyetujui. Jawaban Anda? Saya pikir kebijakan itu bukan pada kuasa hukum Jokowi, tapi kepada penyidik. Kemarin saja kuasa hukum Jokowi Hukum tidak acaranya nggak ada, mengizinkan untuk menunjukkan, tapi penyidik punya kebijakan lain. Tetapi kami minta DPR juga ikut mengontrol agar penyidik menjalankan fungsinya dengan baik, terutama setelah ada reformasi di tubuh Polri. Begitu. Pertanyaannya begini. Kalau misalnya tiba-tiba
sesudah kalian ke pojok, mungkin nggak tiba-tiba nanti Jokowi untuk mengambil hati publik dicabut laporannya untuk menarik simpati publik? Mungkin enggak? Kesempatan itu pernah diajukan oleh beliau pada saat kami melakukan teguran terbuka sebagai dua kali ya. Bahkan dalam proses berjalan juga kita pernah menunggu apakah benar ada yang mau mengajukan RJ sampai dengan hari ini. Tapi sampai hari ini juga tidak ada yang serius. Bahkan terakhir Pak Jokowi sudah di televisi sebelah akhirnya menyatakan ya sudah, karena tidak ada kepastian kita lanjutkan ini sampai dengan persidangan. Terakhir beliau kalau tiba-tiba Pak Jokowi kan dia berwenang mencabut laporannya dan itu akan mendapat simpati publik. Tanggapan Anda gimana? Kami tidak berpikir terhadap simpatinya, tetapi pada proses hukumnya. Ya. Bahwa ini delik aduan subjektivitas seorang Joko Widodo untuk mencabut, kami tidak berwenang juga untuk menghalangi. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, kami ingin klien kami sudah ditetapkan tersangka, maka hak hukumnya untuk membela diri, termasuk diantaranya untuk bisa mengakses bukti agar bisa membuktikan di tingkat penyidikan. Apa sih sebenarnya barang ini, deskripsinya setelah dilakukan verifikasi, itulah hak hukum yang hari ini kami upayakan menjadi hak klien kami dan diberikan oleh penyidik. Langkah berikutnya apa dalam waktu dekat? Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan selagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Pinjam barang bukti itu tidak ada dalam hukum acara kan? dan ridiculous lah, barang bukti yang memberatkan diserahkan ke tersangka. Ini mau main-main atau apa proses hukum ini? Kita harus betul-betul fair, equal gitu ya. Jadi Anda merasa tim kuasa hukum Jokowi merasa sudah diambang kemenangan? Tidak, kami hanya mencari agar kebenaran ini diwujudkan, Bang. Kembali lagi, ini bukan soal menang kalah. Pak Jokowi dari awal tapi kita melakukan upaya hukum ini hanya dua, Bang. Satu, agar soal ijazahnya ini clean and clear. Kedua, agar nama baiknya dipulihkan. Ini kan kunci pokoknya kalau itu sudah asli, sudah selesai. Anda sudah di atas Enggak juga, ada persoalan lain, Bang. Yaitu apa? Persoalan adalah apakah rekayasa itu terbukti atau tidak. Ya. Jangan lupa juga kita kalau dibilang asli kita ini terlalu sibuk dengan persoalan ijazah. Sebenarnya ada persoalan lain yang ancamannya lebih besar. Ya. Apakah mereka dalam rangka pencemaran nama baik melakukan atraksi IT yang tidak benar sehingga mengakibatkan masyarakat percaya? Ini yang juga salah satu yang kita sorot, Bang. Karena mereka melakukan aplikasi-aplikasi tertentu di depan publik, ujung-ujung ijazah Pak Jokowi dinyatakan sebagai ijazah Dul Matno. Ini kami penasaran, ingin diuji apakah kemajuan teknologi betul-betul bisa memberikan kebenaran menjadi sebaliknya. Dan itu bisa diperiksa. Sampai hari ini pun ternyata di ruangan ini pun debat tidak ada akhirnya. Sampai apalagi nanti di ruangan sana. Untuk sebagai pendidikan hukum kepada masyarakat, memang menurut jurisprudensi kita, pemalsuan itu hanya bisa terbukti kalau aslinya ada. Ya, sekarang aslinya sudah ada. Cuma tidak ada upaya hukum yang bisa memaksa penyidik untuk mendatangkan ahli forensik untuk memeriksa. Itu persoalannya. Sehingga untuk sementara tim Jokowi sudah diambang kemenangan. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV karena hostnya sangat ganteng. Silakan Pak Simpak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.